Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk hidup, ya Tuhan, dan juga untuk menikmati Tuhan satu hari lagi. Sesudah kami menikmati berkat Tuhan hidup di dalam dunia ini di hari-hari sebelumnya. Kami bersyukur ya Tuhan, bahkan untuk satu hari pun kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan untuk satu detik pun kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu yang begitu kudus, yang begitu suci, yang begitu murni, yang juga memberikan dorongan, bahkan memberikan teguran kepada kami, agar kami yang sudah melenceng kembali kepada Tuhan, dan memberikan dorongan kepada kami agar kami yang sudah lesu kembali hidup, diberikan semangat kembali oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jam pemberitaan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, sudah boleh selesai Pak Rinto. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena kita dapat memperingati salah satu hari terpenting di dalam iman Kristen, yaitu hari Pentakosta. Saya ulang, saudara, ini adalah salah satu hari terpenting di dalam iman Kristen. Beberapa waktu lalu, kira-kira 10 hari yang lalu, kita juga sudah memperingati salah satu hari terpenting dalam iman Kristen, yaitu hari Yesus naik ke surga. Itu adalah sesuatu hari kemenangan, saudara. Sesudah Tuhan Yesus itu dipermalukan sedemikian rupa. Dan bahkan, saudara, seolah-olah Tuhan Yesus itu berhasil dikalahkan oleh kematian. Saudara, semua orang pasti kalah oleh kematian. Tetapi Yesus, saudara, itu tidak boleh kalah oleh kematian. Saudara, Yesus itu seolah-olah dia kalah oleh kematian, saudara. Kematian, saudara, itu punya kuasa sangat besarnya luar biasa. Maka waktu kematian datang menjemput, saudara, dia punya kuasa besar, dia paksa, saudara. Dia cabut nyawa seseorang, dan orang itu tidak bisa melawan, saudara. Jangankan orang biasa, orang jenderal bintang 4, bintang 5, saudara, jenderal besar. Ketika maut itu datang, tidak kuasa untuk melawan, saudara. Siapapun tidak peduli, akan dibunuh oleh sang kematian. Termasuk sang kematian, saudara, punya target untuk membunuh Yesus. Dan hampir berhasil, karena Yesus saudara itu betul-betul mati. Tapi ternyata, saudara, sang kematian kecelek. Kenapa? Karena Yesus hanya mati, saudara, selama 3 hari saja. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit lagi, saudara, mengalahkan kematian. Itu menjadi satu hari kemenangan. Sebelumnya Yesus dipermalukan sedemikian rupa habis-habisan, saudara. Baik oleh manusia, oleh para pemimpin agama, oleh para pemimpin politik, bahkan oleh pengadilan Yesus dipermalukan sedemikian rupa, saudara. Waktu dia diadili, bahkan, saudara, Yesus pernah ditampar pada waktu dia diadili, saudara. Bayangkan, saudara, tangan yang Yesus ciptakan menampar sang pencipta, saudara. Bayangkan, mulut yang Yesus ciptakan, karena Yesus bukan cuma sebagai juru selamat, Yesus juga sebagai pencipta, saudara. Bahkan mulut yang Yesus ciptakan, saudara, dipakai untuk menghujat dan menghina Yesus. Yesus dipermalukan sedemikian rupa, direndahkan sampai serendah-rendahnya. Bahkan dia direndahkan sampai ke atas kayu salib. Bahkan, saudara, Rasul Paulus berkata, dia direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena di atas kayu salib itulah, saudara, dia direndahkan serendah-rendahnya. Maka tiba saatnya Yesus harus dipermuliakan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itu menjadi satu kemenangan buat Yesus yang sudah dipermalukan. Dan pada hari sesudah 40 hari dalam dunia ini, kemudian Yesus menyatakan juga kemenangannya kembali, saudara. Dan kemudian dia naik ke surga. Itu menjadi salah satu hari terpenting di dalam iman Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh lupa dengan hari itu.
Termasuk saudara tidak boleh lupa dengan hari ini. Kenapa? Karena sesudah Tuhan Yesus naik ke surga selama 10 hari, Yesus pernah berkata, kamu jangan kemana-mana murid-muridku. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka semua adalah orang-orang Galilea yang tinggal di utara, sedangkan Yerusalem ada di selatan. Kamu jangan tinggalkan selatan. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Karena tidak lama lagi, roh yang dijanjikan itu akan datang. Maka saudara, mereka menunggu, mereka datang, kemudian dalam sebuah rumah, mereka menunggu dan mereka berdoa, saudara. Maka terjadi sesuatu hal yang bagi kita sangat-sangat aneh sekali. Coba kita buka sejenak, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13, waktu mereka menumpang di sebuah rumah dan naik ke loteng, maka dicatat ada semacam suatu keanehan. Itu dicatat, saudara, itu berdua. Petrus berdua dengan Yohanes. Ini aneh, saudara. Lalu sesudah itu Yakobus berdua dengan Andreas. Ini sangat aneh sekali. Kenapa, saudara? Karena Petrus sebelumnya dicatat selalu berdua dengan Andreas. Mereka adalah saudaraan. Sedangkan Yakobus itu selalu berdua dengan Yohanes. Dan mereka saudaraan. Dua pasang saudara ini, saudara, itu mereka saling bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Yesus. Mereka seringkali bertengkar, saudara, memperbuatkan tempat yang paling baik di sisi Yesus. Dan Yesus seringkali menegur mereka, saudara. Tapi kemudian, saudara, ketika menjelang hari Pentakosta dan kemudian Yesus menyuruh mereka, kamu diam di Yerusalem. Dan kemudian dicatat, saudara, Petrus berdua dengan Yohanes, musuhnya. Dan juga Yakobus berdua dengan Andreas, saudara, juga pesaingnya atau musuhnya. Kenapa, saudara? Karena mereka mulai menyadari, saudara, tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka keanehan itu terjadi, saudara. Ini bukan keanehan, tapi sesuatu dorongan kasih dari Tuhan. Kenapa kamu bertempur? Sedangkan Tuhan mengasihi kamu semua. Sedangkan kamu tidak mengasihi satu dengan yang lain. Maka mereka menjadi sadar, saudara. Mereka harus mengasihi musuh mereka. Dan celakanya musuh mereka adalah sama-sama murid-murid Yesus, saudara. Maka saudara, menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Itu terjadi, saudara, itu menjelang Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Saudara, hari Pentakosta itu diperingati 40 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian, ditambah 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Sehingga totalnya adalah 50 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian. Saudara, mengapa hari Pentakosta menjadi hari yang sangat penting, saudara? Karena tanpa hari itu tidak ada gereja. Karena hari Pentakosta adalah hari turunnya pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Dan Pentakosta menjadi hari lahirnya gereja, saudara. Saudara, mengapa Allah Roh Kudus harus turun ke dalam dunia ini? Dan fenomena apakah yang terjadi pada waktu hari Pentakosta? Dan apa akibatnya Roh Kudus turun ke dalam dunia ini? Saudara, bicara tentang doktrin Roh Kudus adalah doktrin yang paling sering disalah mengerti oleh banyak gereja, saudara. Doktrin Allah Tritunggal
itu paling disalah mengerti oleh sebagian orang saja, khususnya oleh orang-orang saksi Yehova. Mereka salah mengerti doktrin Allah Tritunggal. Sebagian besar gereja, mereka semua sepakat tentang Allah Tritunggal. Allah yang satu dengan 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Pribadi Bapa adalah Allah, pribadi Anak adalah Allah, dan pribadi Roh Kudus juga adalah Allah. Itu paling disalah mengerti oleh segelintir orang, saudara. Khususnya pada zaman sekarang oleh orang-orang saksi Yehova. Kalau pribadi Bapa itu jarang disalah mengerti, saudara. Dan pribadi Yesus juga paling disalah mengerti oleh beberapa gereja saja, saudara. Juga oleh saksi Yehova. Karena saksi Yehova mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia cuma mengakui Yesus hanya sebagai manusia biasa. Kenapa bisa punya mujizat begitu besar? Karena Allah memberikan mujizat kepada dia, dan dia adalah bukan Tuhan. Tapi doktrin gereja pada umumnya, saudara, mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, sekaligus Allah dan juga adalah sekaligus manusia. Bukan Allah saja dan bukan manusia saja. Sekaligus Allah sejati dan juga manusia sejati. Nah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, saudara, itu sering kali disalah mengerti oleh banyak gereja, saudara. Kenapa saya berani katakan menjadi satu doktrin yang disalah mengerti, saudara? Karena gereja-gereja mereka lebih menekankan fenomena-fenomena yang kelihatan begitu sangat besar sekali. Orang bisa bergelimpangan, orang katanya bisa berbahasa roh, orang bisa jatuh-jatuhan, saudara. Tetapi mereka cuma melihat fenomena, mereka tidak melihat noumena. Nomena jauh lebih penting daripada fenomena. Mereka tidak melihat nomena, saudara. Sesuatu hal yang sangat penting sekali. Mengapa kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saudara? Karena peran daripada Allah Roh Kudus. Jikalau tidak ada Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita, maka kita tidak mungkin, saudara, bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan manusia. Saudara bisa lihat di YouTube, begitu banyaknya orang-orang yang menghina Yesus habis-habisan, saudara. Di YouTube mereka menghina iman Kristen. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan bagaimana mungkin dia bisa mati? Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan sembah-sembah Yesus. Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Dia itu cuma pingsan saja. Saudara, itu dihujat habis-habisan, saudara. Tapi kemudian kenapa kita masih bisa percaya Yesus adalah Tuhan? Kenapa kita masih bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian? Saudara, karena peran daripada Allah Roh Kudus. Saudara, ini peran yang sangat besar sekali yang dilupakan oleh gereja. Dan mereka cuma maunya fenomena yang besar luar biasa. Mereka jumpalitan, mereka menari-nari di dalam gereja. Dan mereka jatuh-jatuh, bahkan mereka muntah-muntah. Itu yang mereka tekankan. Maka itu menjadi sesuatu hal yang terus disalah mengerti, saudara, oleh gereja. Saudara, yang namanya istilah Pentakosta itu bukan istilah perjanjian baru. Itu adalah istilah perjanjian lama, saudara. Istilah perjanjian lama bukan perjanjian baru. Tetapi saudara, istilah Pentakosta, baik di dalam PL maupun PB, nanti kita akan melihat ada beberapa kesamaan yang bukan terjadi secara kebetulan. Dan di manakah persamaan-persamaannya, saudara? Di dalam perjanjian lama itu ada banyak hari raya. Dan kemudian saudara akhirnya dinyatakan sebagai hari raya orang Yahudi. Dan di dalam perjanjian lama itu ada 3 hari raya, 3 festival yang sangat penting sekali yang harus dirayakan oleh seluruh orang Yahudi. Kita buka sejenak di dalam Ulangan pasalnya yang ke-16, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Ulangan pasalnya yang ke-16, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Kalau perlu kita boleh mengingat ayat-ayat yang sangat penting ini. Ulangan pasal 16, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama. Ulangan 16 ayat 16 hingga 17. 1, 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu.
ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini menjadi perintah dari Allah, yaitu ada 3 perayaan yang sangat besar sekali yang harus dilaksanakan oleh mereka. 1 tahun 3 kali. Pertama adalah Festival Paskah, atau disebut namanya adalah Festival Hari Raya Roti Tidak Beragi. Yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu. Yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Saudara, apakah Hari Raya Festival Paskah atau Festival Hari Raya Roti Tidak Beragi? Festival Paskah adalah perayaan yang dirayakan pada hari ke-14 di dalam kalender orang-orang Yahudi, yaitu pada bulan Nisan. Itu adalah bulan yang pertama. Dan mereka harus rayakan selama 8 hari. Kenapa mereka harus rayakan Festival Paskah? Karena untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saudara, apa arti Paskah? Di dalam bahasa Ibrani, Pesak. Di dalam bahasa Inggris, Passover. Dalam bahasa Indonesia berarti adalah melewati. Kenapa mereka harus merayakan, memperingati Festival Paskah, saudara? Karena sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan, saudara, sudah memberikan tulah-tulah kepada Firaun. Karena Firaun ngotot, tidak mau keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Kapok. Tapi waktu kemudian diubah kembali oleh Allah melalui Musa. Darah kembali menjadi air. Kemudian Firaun ingkar janji. Dan kemudian akhirnya Tuhan kasih lagi tulah, sampai ke 9. Kapok pertamanya saja. Kemudian saudara, dia ingkar janji lagi. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa, tulah ke-10 ini tidak ampun. Dia pasti keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini tidak ampun. Kenapa? Karena aku akan membunuh seluruh anak sulung yang ada di Mesir. Baik anak manusia maupun binatang yang sulung semua akan aku bunuh. Kecuali jikalau di rumah kamu ada kamu berikan darah dari seekor anak domba yang berumur 1 tahun, yang jantan, yang tidak bercacat celah, dan kemudian kamu ambil pada hari ke-10, baru boleh kamu potong pada hari ke-14, dan darahnya kemudian kamu oleskan di sisi atas dari pintu rumah kamu, dan kemudian kanan dan kiri. Dan pada waktu malam itu, aku akan menyuruh malaikatku untuk melewati setiap rumah, dan akan membunuh anak sulung jikalau malaikatku tidak mendapati ada tanda darah di rumah itu. Maka kemudian Allah menyuruh Musa, beritahu semua kepada umatku Israel. Mereka harus memotong domba, dan kemudian darahnya dioleskan di pintu rumah masing-masing. Dan pada malam itu betul-betul terjadi, saudara. Terjadi apa? Terjadi namanya adalah jeritan malam. Seluruh Mesir, saudara, mereka menangis. Karena mereka melihat anak-anak sulung mereka, semuanya mati, saudara. Pada waktu ada satu rumah yang anak sulungnya mati, mereka menangis. Dan kemudian tetangga-tetangga mereka datang, ada apa? Anak sulungku mati, saudara. Anak sulung, laki-laki, anak paling penting bagi mereka. Bukan anak nomor 2, bukan anak nomor 3. Tapi anak pertama menjadi anak paling penting buat mereka. Karena akan membawa nama keluarga mereka. Dan kemudian mati, saudara. Maka menangis mereka. Dan juga para tetangga juga mereka datang ke rumah itu. Juga mereka menangis, saudara, bersama-sama. Sesudah menangis, saudara, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di rumah masing-masing mereka juga mendapati anak sulung mereka juga itu mati, saudara. Maka terjadilah jeritan malam, semalam-malaman, bukan cuma di rumah orang-orang miskin. Bahkan saudara di dalam istana pun juga Firaun harus menangis. Kenapa? Karena sebagai seorang raja yang katanya dewa tidak mampu menjaga anak sulungnya. Tetapi saudara, rumah orang-orang Israel, anak sulungnya tidak mati. Kenapa? Karena waktu malaikat melewati rumah-rumah itu, kemudian malaikat melihat ada tanda darahnya.
Maka saudara, malaikat pass over dan melewati rumah itu. Karena apa? Karena ada tanda darahnya dan mereka tidak perlu menangis. Saudara, Tuhan berkata, pada tulah ke-10 ini, tidak ampun. Aku akan bunuh semua anak sulung. Di seluruh Mesir, aku akan bunuh semuanya, saudara. Dan kemudian mereka menangis dan akhirnya Firaun menyerah. Oke, silakan keluar dari Mesir dan tinggalkan Mesir, saudara. Maka itu menjadi sesuatu hari yang harus mereka rayakan. Kenapa? Karena mereka, saudara, itu diloloskan, dilewatkan dari pembunuhan anak-anak sulung mereka sekalian. Itu adalah festival Paskah yang mereka harus rayakan, memperingati mereka keluar dari Mesir ke padang gurun. Dan sesudah itu, saudara, kemudian mereka juga harus memperingati ada festival hari raya 7 minggu yang kedua. Untuk apa, saudara? Mereka merayakan 2 hal. Festival 7 minggu atau 49 hari. Mereka merayakan 2 hal atau memperingati 2 hal. Pertama adalah memperingati hari Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel itu di Gunung Sinai, saudara. Sesudah 49 hari mereka eksodus atau mereka keluar dari Mesir. Dan yang kedua, saudara, untuk memperingati penuaian buah di tanah Israel. Pertama, mereka memperingati Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Peringati. Dan kemudian waktu mereka sudah tiba di tanah Palestina, saudara. Mereka mendapatkan tanah itu. Dan kemudian mereka menanam buah-buahan. Mereka bercocok tanam. Dan mereka akhirnya menuai buah-buah itu. Dan mereka harus memperingatinya. Dan kemudian, saudara, yang ketiga adalah festival Hari Raya Pondok Daun. Untuk apa? Sebagai pengingat bagi bangsa Israel. Bagaimana kamu mengembara di padang gurun sesudah kamu keluar dari Mesir. Berapa lama kamu mengembara? 40 tahun kamu mengembara di padang gurun. Dan mereka harus tinggal di pondok-pondok sementara yang terbuat dari daun-daunan, saudara. Dan kemudian dalam festival Hari Raya Pondok Daun, Tuhan berkata, rayakan, ingat bagaimana kamu mengembara. Ingat bagaimana kasut kamu tidak menjadi rusak. Ingat bagaimana jubah kamu, baju kamu yang kamu pakai tidak pernah menjadi rusak. Dan ingat bagaimana aku memelihara kamu. Saudara, tinggal di padang gurun, saudara. Jangankan 40 tahun, 4 hari bisa mati, saudara. Kenapa mereka tidak mati? Karena Tuhan memelihara mereka. Itu tempat yang sangat panas luar biasa, saudara. Sangat panas, air sangat susah. Pada siang hari panasnya luar biasa. Pada malam hari sebaliknya itu dingin menusuk tulang. Tapi pada waktu siang hari, pada waktu panas, Tuhan memberikan tiang awan sebagai AC buat mereka sekalian. Pada malam hari yang menusuk tulang, Tuhan memberikan tiang api sebagai api unggun penghangat tubuh mereka sekalian. Maka Tuhan berkata, ingat bagaimana kamu dulu mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ingat bahwa saya sudah memelihara kamu. Dan ingat bagaimana kamu membuat pondok-pondok yang terbuat dari daun sementara. Maka saudara, menjadi satu festival yang harus diingat oleh mereka sekalian. Pertama adalah festival Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kedua adalah Hari Raya 7 Minggu. Yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Dan kita fokus, saudara, pada Hari Raya 7 Minggu, saudara. Untuk memperingati bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada mereka itu di Gunung Sinai. Dan memperingati penuaian buah di tanah Israel. Saudara, apakah persamaan antara Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, di Perjanjian Lama, dengan yang terjadi pada hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru, saudara? Di dalam hari Pentakosta, Perjanjian Baru, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, itu menggunakan kejadian pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Itu, saudara, ada kontras. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan kepada mereka, di mana sekarang kamu hidup, itu bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah pimpinan Roh Kudus.
Bagaimana orang-orang perjanjian lama itu hidup di bawah pimpinan hukum Taurat, saudara. Dan kemudian pada waktu Taurat diturunkan, saudara, coba kita melihat sejenak di dalam Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-18. Apa yang terjadi ketika hukum Taurat itu diturunkan? Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. LAI memberikan judul di atasnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-18. Ini adalah saat ketika Taurat diturunkan kepada mereka di Gunung Sinai. Kita baca bersama-sama Keluaran 19 ayat yang ke-18. 2, 3. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saudara, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Pada waktu Taurat diberikan, 49 hari sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, Taurat diberikan. Dan Tuhan turun, saudara, ke atasnya itu dalam api. Lalu kemudian coba kita bandingkan dengan yang terjadi pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara, pada waktu hari Pentakosta ada fenomena lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itu adalah salah satu persamaannya. Pada waktu Taurat turun, Tuhan turun di dalam api. Pada waktu hari Pentakosta ada suatu lidah-lidah seperti nyala api turun kepada mereka. Itu adalah persamaan yang pertama. Ini bukan kebetulan. Dan kemudian coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal kedua yang tadi ayatnya ke-41. Apa yang terjadi, saudara? Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya katakan tadi, saudara, di dalam festival yang kedua, yaitu hari raya 7 minggu, saudara, maka akan terjadi mereka memperingati panen sesudah mereka tinggal di tanah Israel. Mereka bercocok tanam dan kemudian terjadi panen, saudara. Pada hari Pentakosta juga terjadi panen. Yang tadinya panen tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Sekarang ada terjadi namanya panen manusia. Saudara, pada hari Pentakosta 3.000 orang terjadi panen terhadap 3.000 orang. Mereka bertobat dan mereka, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya lagi, saudara. Pada waktu hari Pentakosta, saudara, maka kemudian Tuhan itu memberikan sesuatu karunia, yaitu karunia berbahasa lidah. Kepada siapa? Kepada para rasul-rasul. Apa guna karunia bahasa lidah kepada rasul-rasul, saudara? Karena orang-orang yang datang pada waktu ke Yerusalem, mereka 1 tahun 1 kali minimal, mereka harus ke Yerusalem beribadah di bait Allah. Kamu orang Yahudi kah? Atau Yahudi yang sudah tinggal di Roma kah? Atau Yahudi yang sudah tinggal di daerah Pamfilia kah? Atau Yahudi yang sudah tinggal di negara-negara lain kah? Yang sudah tidak lagi bisa bahasa Yahudi kah? Pokoknya setahun sekali mereka harus pulang. Dan mereka harus beribadah. Mereka ngerti, tidak ngerti bahasa ibu mereka. Pokoknya mereka harus pulang. Saudara, pada waktu itu, saudara, pas hari Pentakosta. Dan rasul-rasul itu berkhotbah. Pakai bahasa apa, saudara? Iya, pakai bahasa ibu mereka. Sangat mungkin adalah bahasa Ibrani. Dan herannya orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Roma, yang sekarang berbahasa Latin. Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di tempat-tempat yang lain menurut bahasa mereka.
Pada waktu mereka mendengarkan khotbah rasul-rasul, mereka mengerti, saudara. Orang-orang Yahudi yang dari Roma waktu mereka pulang ke tanah air mereka, beribadah kepada Tuhan, rasul berkhotbah pakai bahasa Ibrani, dan mereka mendengarnya pakai bahasa Roma, saudara. Dan saudara, karunia bahasa roh pada waktu hari raya Pentakosta, saudara, itu menandakan kebalikannya dari berpencarnya bangsa-bangsa itu di dalam kasus Menara Babel. Saudara, Tuhan pernah marah kepada manusia. Pada waktu peristiwa apa? Peristiwa Menara Babel. Tuhan sudah katakan dalam penciptaan, berpencarlah kamu semua ya. Penuhilah bumi, jangan berkumpul di satu kota. Kenapa saudara? Karena kamu adalah gambar rupa saya. Kamu adalah gambar rupa Tuhan. Dan kamu harus memencarkan, kamu harus menyebarkan gambar rupa Tuhan itu ke seluruh bumi. Tapi kenapa mereka berkumpul, saudara? Ternyata ngeri sekali, saudara. Tuhan suruh pencar. Mereka sengaja kumpul. Buat apa, saudara? Untuk melawan Tuhan. Saudara, orang yang tidak rohani, waktu berkumpul, saudara, itu sangat bahaya sekali. Mereka mendirikan Menara Babel yang tinggi luar biasa. Jangan kira mereka orang bodoh, saudara. Walaupun sudah ribuan tahun, mereka pandai sekali. Mereka mengerti arsitektur, mereka mengerti sipil, mereka mengerti struktur, saudara, dan itu tidak runtuh. Ngapain? Sengaja mereka berkumpul melawan Tuhan. Maka kehendak Tuhan harus jadi. Itu mereka harus berpencar. Bagaimana caranya, saudara? Dikacaukanlah bahasa mereka. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Ini adalah peristiwa Menara Babel. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Ini ada sesuatu hal yang menghina mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka itu mendirikan menara yang sangat tinggi, yang katanya saudara bisa mencapai ke langit, katanya saudara. Tetapi Alkitab bilang apa? Baiklah kita turun. Saudara, Tuhan berkata, oke, kita turun, saudara. Kalau tinggi, kenapa Tuhan harus turun? Apa artinya? Kamu itu pendek, kamu itu rendah sekali. Kamu mencoba melawan saya. Kalau tinggi, saya tidak perlu turun. Kenapa saya turun? Karena itu rendah sekali. Seberapa hebatnya kamu mendirikan menara yang begitu tinggi, tetap saja rendah, saudara. Ini menjadi satu penghinaan dari Alkitab, dari firman Tuhan kepada orang yang suka melawan Tuhan. Kemudian Tuhan kacau balaukan bahasa mereka supaya mereka terserak, supaya mereka berpencar, supaya gambar rupa Allah itu tersebar ke seluruh bumi, saudara. Maka pada waktu Pentakosta, saudara, bahasa yang tersebar kemana-mana begitu banyak dikacaukan, itu kebalikannya. Mereka kembali lagi, saudara, kepada satu bahasa. Nanti saudara di sorga pakai bahasa apa, saudara? Kalau satu agama itu pede banget, pasti bahasa Arab. Berarti saudara, orang Indonesia yang agama itu, saudara, nggak bisa Arab, nggak ngerti, saudara. Coba kita pikir, saudara, nanti di sorga pakai bahasa apa, saudara? Saya percaya satu bahasa. Bahasa apa? Saya nggak tahu, saudara. Pokoknya kita bisa mengerti. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma memberikan satu bahasa. Dan kemudian dikacau balaukan karena mereka melawan Tuhan. Saudara, Pentakosta menjadi sesuatu hari, saudara, bahwa kembalinya manusia kembali kepada satu bahasa. Dan nanti pun di sorga itu adalah satu bahasa. Apakah bahasa Ibrani? Nggak tahu. Apakah bahasa Yunani? Nggak tahu. Apakah bahasa Arab? Juga nggak tahu. Indonesia juga nggak tahu, saudara. Pokoknya satu bahasa, saudara. Maka saudara, hari Pentakosta menjadi kebalikannya
dari berpencarnya bangsa-bangsa itu di Babel, saudara. Dan kemudian saudara, doktrin Roh Kudus itu terus saudara, itu disalah mengerti saudara. Karunia bahasa roh itu bukan yang paling penting di dalam Alkitab. Bahkan Paulus mencatat itu bukan karunia yang paling penting, tapi dijadikan karunia sangat penting sekali saudara oleh mereka. Khususnya kalangan-kalangan karismatik. Kenapa saudara? Karena mereka melihat, mereka lebih tertarik dengan apa? Dengan fenomena yang dahsyat saudara. Dan mereka kurang tertarik dengan sesuatu hal yang tidak dahsyat. Mereka kurang tertarik saudara. Mereka mementingkan yang tidak penting menjadi penting. Dan bahkan saudara, yang penting menjadi tidak penting saudara. Kita akan melihat saudara, bagaimana Allah Roh Kudus yang begitu sangat penting. Mengapa dia harus turun ke dalam dunia saudara. Tadi dalam pembukaan saya katakan, mengapa Roh Kudus harus turun ke dalam dunia. Kita lihat dari Yohanes pasal 16 ayatnya ke-14. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-14. Saya baca 13, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-14. Yohanes 16, saya baca 13, jemaat sekalian 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, 2, 3. Saudara, Roh Kudus dikatakan akan memuliakan Kristus. Saudara, mengapa Roh Kudus harus memuliakan Kristus, saudara, waktu dia datang? Karena Kristus pernah sangat dipermalukan selama di dunia ini. Dia dicaci, dia dihina, dia disalah mengerti, dia dihujat dan dia disalib, saudara. Yesus pernah dicaci, pernah dipermalukan sedemikian rupa. Maka saudara, Yesus berkata, Roh Kudus akan datang untuk mempermuliakan aku, saudara. Yesus tidak boleh terus dihina. Yesus tidak boleh terus dicaci. Yesus tidak boleh terus dipermalukan, saudara. Maka Yesus tiba waktunya, saudara. Roh Kudus datang, dia akan mempermuliakan aku. Bagaimana cara Roh Kudus memuliakan Kristus, saudara? Dengan mengubah hati orang yang tidak tahu siapakah Yesus, menjadi tahu siapakah Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan, orang pikir dia adalah orang terkutuk. Tapi tinggal diklik oleh Roh Kudus. Dia bukan orang terkutuk. Kamu yang harusnya terkutuk. Kamu yang harusnya itu disalibkan, bukan dia. Tetapi kenapa dia disalibkan? Dia menjadi terkutuk untuk menjadi kutuk bagi kita sekalian. Saudara, diklik saudara. Oh, ini orang terkutuk. Diklik sama Roh Kudus. Bukan dia terkutuk. Dia tidak terkutuk. Dia adalah orang suci. Tidak mungkin orang suci dikutuk oleh Tuhan. Tetapi dia menjadi terkutuk untuk menjadi kutuk bagi kamu sekalian. Saudara, Roh Kudus mengubah hati manusia. Dari tidak mengerti menjadi mengerti siapakah Kristus. Dari tidak memuliakan Kristus menjadi mempermuliakan Kristus, saudara. Saudara, Roh Kudus melakukan hal seperti itu. Saudara, ini besar sekali, saudara. Daripada fenomena-fenomena jatuh-jatuhan, jumpalitan, muntah-muntah, saudara. Bagi saya, saudara, fenomena orang bahasa roh, fenomena orang muntah-muntah di dalam gereja, saudara, itu adalah menghujat dan menghina Roh Kudus, saudara. Menghujat dan menghina Roh Kudus. Berapa banyak orang, saudara? Wah, sekarang di YouTube banyak ibadah orang yang muntah-muntah, saudara. Orang yang ngomongnya meracau. Katanya adalah bahasa roh, saudara. Orang-orang itu waktu menonton, saudara, bukannya makin tertarik sama iman Kristen, makin menghina iman Kristen. Agama apa ini?
seperti orang gila ngomongnya, saudara. Pada waktu Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta, saudara, Alkitab mencatat. Itu apa? Ada orang yang mengerti, ada orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti bilang, oh orang-orang ini rasul-rasul itu ya, itu sedang mabuk anggur, lagi mabok dia, saudara. Tapi kemudian Petrus langsung berdiri. Orang ini tidak mabuk dengan anggur. Orang ini adalah sedang menggenapkan nubuatan dari Nabi Yoel. Ini bukan sedang mabuk oleh anggur. Saudara, yang tidak ngerti bilang mabuk oleh anggur, saudara. Tetapi ada yang mengerti. Waktu mereka mendengarkan rasul-rasul berkhotbah menggunakan bahasa Ibrani, dan mereka mengerti pakai bahasa mereka, saudara. Mereka mengerti, oh ternyata rasul-rasul itu sedang berkhotbah apa? Sedang berkhotbah, yaitu apa? Yaitu Allah itu dipermuliakan. Betapa besarnya Allah. Betapa besarnya perbuatan Allah. Mereka mengerti, maka mereka bertobat, saudara. Sebagian ngerti, sebagian tidak ngerti. Perhatikan, saudara, karunia bahasa roh zaman sekarang. Semuanya tidak mengerti. Apa itu, saudara? Itu palsu, saudara. Tadi saya pikir-pikir, apa bedanya bahasa roh Pentakosta dengan bahasa roh yang sekarang dijalankan oleh banyak gereja? Oh, bahasa roh Pentakosta. Sebagian ngerti, sebagian tidak ngerti. Yang tidak ngerti bilang ini mabok. Tapi saudara, sekarang bahasa roh yang dipakai oleh seluruh gereja, saudara, semuanya tidak mengerti. Bahaya nggak, saudara? Bagi saya, saudara, mereka bukan sedang mempermuliakan Roh Kudus. Ingat, saudara, Roh Kudus itu turun untuk mempermuliakan Kristus. Bukan mempermuliakan dirinya. Tapi orang-orang pada zaman sekarang, saudara, gereja, mereka secara tidak sadar, mereka sedang mempermalukan Roh Kudus, saudara. Ada orang bilang, ini reform ya, itu sukanya ya negur-negur orang. Di mana kasih mereka? Saudara, salah satu aspek kasih adalah menegur. Orang yang tidak berani menegur, saudara, itu tidak punya kasih. Kasih bukan cuma merangkul, saudara. Itu betul, tapi kasih juga itu harus menegur. Berani menegur dosa, berani menegur ajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka selalu menggunakan istilah-istilah, jangan menghakimi. Saya bilang, you bisa bedakan tidak? Menghakimi dengan menegur. Menghakimi, cuma hakim yang boleh menghakimi. Sudah vonis, saudara. Tapi menegur itu bukan menghakimi. Menegur adalah tanda kasih kepada kamu, karena kamu salah mengerti tentang doktrin Roh Kudus, saudara. Dan yang berikutnya lagi, saudara, Roh Kudus, saudara. Itu adalah sesuatu, bukan sesuatu ya, tetapi adalah Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan itu bersifat transenden, saudara. Dia bersifat transenden, sesuatu hal yang besar sekali yang dilakukan oleh Roh Kudus, saudara, kepada orang-orang percaya. Mari kita lihat sejenak di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Sudah menemukan, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Istilah yang berasal, saudara, itu adalah dia yang keluar dari Allah, yaitu Allah Roh Kudus, saudara. Saudara, maka para penulis Alkitab, saudara, itu menggunakan sesuatu istilah disebut namanya dinamistik, saudara. Roh yang dinamis, bukan roh yang statis. Orang Perjanjian Lama ngerti. Kita lihat lagi dalam Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang ke-5. Di dalam Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5. Mari kita membaca bersama-sama Yehezkiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5. Sesudah menemukan, kita membaca
bersama-sama. Yehezkiel pasal ke-11 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel. Dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Di dalam bagian pertama saudara, maka roh Tuhan itu meliputi aku. Saudara, sesuatu hal yang bersifat transenden dan juga bersifat dinamis saudara. Tidak statis. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 saudara. Coba kita lihat lagi sejenak saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-14. Mirip dengan apa yang dicatat dalam Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Bukan ke-14. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka dicatat pada hari Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa artinya saudara? Roh Kudus, roh yang transenden. Roh Kudus saudara, roh yang memberikan suatu dinamika di dalam hidup orang-orang percaya. Tidak mungkin statis saudara. Tidak mungkin statis. Dan kemudian saudara, yang berikutnya lagi adalah apa? Rasul Paulus saudara, menyatakan suatu hal yang sangat penting sekali. Bahwa Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat 22. Mari kita membaca bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebab Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, di dalam kelas PA tentang doktrin Roh Kudus selama 3 kali, saya mengatakan saudara bahwa Roh Kudus saudara, Paulus itu menggunakan metafora atau gambaran saudara. Pertama adalah apa? Buah yang pertama. Yang kedua adalah uang muka yang diberikan kepada kita saudara. Pertama adalah buah yang pertama. Dalam bahasa Yunani aparke saudara. Buah adalah buah yang pertama yang matang terlebih dahulu. Dari suatu pohon yang ditumbuhkan. Kemudian mulai tumbuh dan mulai berbuah. Itu yang matang terlebih dahulu. Dan itu adalah suatu cicipan dari hal-hal baik yang akan datang saudara. Bagi orang Israel, buah pertama adalah bagian dari panen. Tetapi Paulus saudara, dia membalikan hubungan antara pemberi dengan penerima. Kalau orang Israel, waktu mereka memanen buah saudara, mereka memberikan buah itu kepada Allah. Orang Israel sebagai pemberi, Tuhan itu sebagai penerima saudara. Tapi Rasul Paulus itu membalikan. Saudara, Allah memberikan roh kepada umatnya itu sebagai buah yang pertama saudara. Bukannya kita yang memberikan kepada Allah, tetapi Allah yang memberikan kepada kita sebagai buah yang pertama, yang silakan kamu cicipi. Dan itu menjadi jaminan. Coba kita buka dalam Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-23. Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-23. Roma 8 ayat yang ke-23, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, itu pembebasan tubuh kita. Saudara, kita menerima yang menerima karunia sulung roh saudara. Maka saya bilang itu terbalik saudara. Orang Israel waktu mereka menanam pohon, buahnya diserahkan kepada Tuhan. Mereka pemberi, Tuhan penerima. Tapi Rasul Paulus katakan saudara, kita sebagai penerima,
Dan Allah yang memberikan, saudara, Allah memberikan roh kepada umatnya sebagai buah yang pertama dari seluruh keselamatan yang menanti orang-orang percaya, saudara. Oh, ini besarnya luar biasa. Saudara, Paulus itu diberikan sesuatu pencerahan, suatu iluminasi, bukan cuma iluminasi, tapi inspirasi oleh Tuhan. Bahwa orang-orang percaya, saudara, bahkan mereka diberikan Roh Kudus sebagai buah yang pertama. Yang kedua, saudara, Roh Kudus juga, saudara, adalah cicilan pertama atau jaminan atau uang muka, saudara, yang diberikan kepada orang percaya. Kalau di pasar, saudara, itu biasa terjadi. Waktu mau beli barang, tanda jadi uang muka, saudara. Di dalam beli tanah, PJB, perjanjian jual beli, saudara, uang muka. Dan saudara, Roh Kudus itu sebagai uang muka, saudara. Yang nanti akan menjamin pembayaran sepenuhnya yang akan dilakukan. Saudara, orang yang menerima Roh Kudus, saudara, di dalam keselamatannya, sudah pasti terjamin. Bukan saya ngomong, tetapi Allah yang ngomong melalui Rasul Paulus, saudara. Waktu saudara kita diselamatkan, kita menerima Roh Kudus dulu sebelumnya, saudara. Dan kemudian saudara, Roh Kudus sebagai uang muka, sebagai jaminan bahwa janji-janji Allah itu pasti akan digenapi. Dan jaminan itu sebagai suatu meterai, saudara, yang menyiratkan tanda kepemilikan Allah. Waktu kita percaya, saudara, dan kemudian ada suatu uang jaminan, uang muka, saudara. Dan uang muka sebagai satu meterai atau jaminan bahwa kita adalah milik Allah, saudara. Doktrin seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh kalangan-kalangan yang gila bahasa roh. Doktrinnya sangat penting ini, tidak mungkin bisa disampaikan oleh orang-orang yang mencari fenomena yang besar, yang dahsyat. Saudara, mereka dapatkan apa? Coba bayangkan, mereka meracau ngomong mereka meracau, saudara, dan mereka tidak ngerti. Yang tidak penting mereka pentingkan. Yang penting justru mereka tidak pentingkan. Kenapa, saudara? Mereka tidak mau belajar. Mereka maunya fenomena yang besar sekali. Sudah mereka dapat, mereka mengajarkan kepada banyak gereja-gereja, saudara. Bayangkan ya, orang yang tidak belajar berani ngajar, saudara. Saudara, kalau melihat fenomena seperti itu, saudara jangan silau. Coba lihat dulu latar belakangnya, saudara. Mereka belajar tidak. Ada yang sekolah pendeta 3 bulan, seminggu sekali, saudara. Udah 3 bulan lulus jadi pendeta. Itu belajar apa, saudara? Orang belajar dokter minimal, saudara, 5 tahun. Itu cuma dokter umum. Dokter spesialis tambah lagi berapa tahun, saudara? Berapa lama mereka belajar, saudara? Untuk menjadi seorang dokter spesialis itu lama luar biasa, saudara. Supaya apa? Supaya jangan salah. Tapi menjadi seorang pendeta, saudara, 3 bulan, seminggu sekali, saudara. Tidak ada ujian. Pokoknya sudah ikut paket, lulus, saudara. Dan mereka itu suka mengajar. Kita coba pikir, apa yang mereka ajar kalau begitu? Kalau saudara suka hal-hal yang fenomenal, saudara, yang begitu sangat dahsyat, saudara, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, saudara. Pak Tong pernah berkata, saya harus ingat dan kita harus ingat, saudara, bahwa setan itu bisa memalsu beberapa hal. Pertama adalah apa? Pertama adalah dia bisa memalsu bahasa roh. Kedua, dia bisa memalsu mujizat. Ketiga, bahkan dia bisa memalsu seperti malaikat terang, saudara. Bayangkan ada 3 fenomena besar, saudara. Setan bisa palsu. Bahasa roh. Kemudian mujizat. Dan kemudian menjadi malaikat terang, saudara. Setan bisa palsu. Tapi ada satu yang setan tidak bisa palsu. Kesucian hidup, saudara. Tidak bisa palsu. Berapa banyak pendeta-pendeta yang kata fenomenal, saudara. Hidupnya tidak suci. Hidupnya kacau balau. Hidupnya hancur-hancuran, saudara. Dan mereka masih berani mengajar, saudara. Saya khotbah begini, saudara, ngeri.
Kenapa saudara? Saya takut salah. Kalau salah saya yang pertama, saudara, dihajar oleh Tuhan, saudara. Maka setiap kata, setiap kalimat, saudara, saya coba pikir, saya coba tulis, saudara. Jangan sampai salah. Pertama, kalau saya salah, saya menyesatkan saudara. Saya tersesat, saudara tersesat. Yang kedua, saudara dihukum, saya dihukum. Saya yang pertama dihukum. Saya duluan, saudara. Itu 2 kali lipat saudara dihukum. Saudara, mari saudara, pada hari Pentakosta ini, kita mengerti doktrin Roh Kudus yang baik, yang benar. Yang betul-betul saudara. Kita harus menghargai Roh Kudus. Karena dia saudara melakukan semua itu adalah demi kita saudara. Dan betapa besarnya Allah Roh Kudus. Tadi saya katakan saudara, roh yang tidak mungkin statis. Roh yang transenden, roh yang juga bersifat dinamistik saudara. Kalau saudara hidup sebagai orang Kristen, lesu-lesu saudara, kembalilah, ingat, Roh Kudus adalah roh yang dinamis. Dia bukan roh yang statis. Kalau saudara sebagai orang Kristen lesu hidup saudara, kembalilah. Pada hari ini saudara, kita memperingati kembali saudara. Kita tidak menanti Roh Kudus turun, karena Roh Kudus sudah turun. Kembalilah, bergelora, bersemangat dalam hidup saudara. Karena itu adalah kehendak dari Allah Roh Kudus. Dan yang berikutnya lagi yang terakhir saudara. Jadilah orang Kristen yang mau hidup kudus. Karena sesuai dengan namanya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Dia juga minta supaya kita hidup kudus saudara. Dengan hidup kudus, kita akan mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Kristus. Sehingga saudara, pada waktu Yesus berkata, bahwa roh itu akan turun, dan dia akan memuliakan aku. Roh Kudus memuliakan Kristus. Dan kita pun kalau hidup kudus saudara, hidup bergairah, ada dinamika. Kita pun saudara menjadi agen Tuhan Yesus, mempermuliakan Kristus yang pernah dipermalukan habis-habisan oleh dunia ini. Dan bahkan masih ada yang terus mempermalukan Kristus saudara. Maka tugas kita mempermuliakan Kristus. 2 poin, hidup kudus, yang kedua adalah hidup dinamis, bukan hidup yang statis. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Bapa yang telah menciptakan kami, menciptakan alam semesta. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah berkenan untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, yang telah merebut kami, yang telah berjuang bagi kami. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Roh Kudus yang telah memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti siapakah Kristus. Biarlah ya Tuhan pada hari Pentakosta ini, kami bersyukur lagi kepada Tuhan, dan biarlah kiranya kami yang hidupnya tidak kudus, Tuhan tolong kami untuk hidup kudus. Dan bagi kami yang sudah lesu, Tuhan kembalikan lagi, supaya kami hidup berdinamis, seperti Allah Roh Kudus adalah Allah yang berdinamis. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon kepada Engkau, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami dan penebus hidup kami, kami berdoa. Amin.